Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anna Putri dengan NIM A1C4191059. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jambi, kelas reguler C 2019. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana untuk memenuhi mata kuliah perkembangan hewan dengan judul Sistem Reproduksi pada Hewan Jantan dan Betina, di mana pada praktikum ini tujuannya yaitu untuk mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi baik internal maupun eksternal, serta memahami fungsinya. Sistem reproduksi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk memperbanyak keturunannya dengan tujuan untuk mempertahankan jenisnya. Sistem reproduksi hewan baik pada jantan dan betina pada dasarnya mencakup organ eksternal dan internal yang meliputi kelenjar dan saluran reproduksi. Sistem reproduksi tersebut mempunyai ciri-ciri yang sangat khas. Di samping itu, dapat juga kita bedakan dan kita bandingkan antara satu dengan yang Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ikan, tisu, kapas kesehatan dan alkohol, gunting, karter, dan pinset. Selanjutnya langkah kerja yang pertama yaitu siapkan hewan percobaannya. Di sini saya menggunakan ikan nila. Letakkan ikan nila di atas styrofoam. Kemudian ambil sisi di bagian yang akan kita bedah. Tujuan dari pengambilan sisi ini agar memudahkan kita untuk membedahnya dengan menggunakan gunting atau karter. Selanjutnya, bedah ikan menggunakan karter dengan pola yang sudah kita buat tadi. Bedah ikan sampai kita melihat organ-organ dalam pada perut ikan. Organ reproduksi pada ikan betina yaitu gonad, di mana gonad di ikan betina itu disebut dengan ovarium. Ovarium ini adalah tempat di mana sel ovum terbentuk. Setelah sel ovum ini matang, maka sel ovum ini akan keluar melalui saluran ovidak. Saluran ovidak ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dan lubang kloaka. Lubang kloaka merupakan tempat keluarnya sel ovum dari ovarium yang keluar melalui ovidak. Sel ovarium ini akan keluar melalui ovidak menuju kloaka. Itu dikarenakan pembuahan pada ikan itu dilakukan secara eksternal. Dalam melestarikan keturunannya, ikan juga melakukan reproduksi. Reproduksi ikan terjadi jika ada penyatuan gamet atau sel kelamin jantan dan betina, sehingga terbentuk zigot.
Zigot ini kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio yang berdiferensiasi menjadi makhluk hidup baru. Siklus reproduksi ikan bersifat tahunan, sehingga dapat dikatakan sebagai siklus yang teratur. Akan tetapi, ada juga beberapa jenis ikan yang dapat bereproduksi lebih dari sekali dalam setahun. Pada umumnya, reproduksi ikan dilakukan secara bertelur atau ovipar. Tetapi, ada juga ikan yang melakukan reproduksi dengan cara beranak atau vivipar, serta bertelur beranak atau ovivivipar. Sistem reproduksi ikan itu dilakukan melalui fertilisasi atau pembuahan. Proses fertilisasi pada ikan dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu fertilisasi internal atau pembuahan di dalam. Dan yang kedua adalah fertilisasi eksternal atau pembuahan yang dilakukan di luar. Yang pertama yaitu fertilisasi internal. Ikan yang melakukan fertilisasi internal adalah ikan yang jenis ovivivipar atau bertelur dan beranak. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh ikan betina yang diawali dengan masuknya sperma ke sel telur atau oosit melalui mikrofil. Yang kedua yaitu fertilisasi eksternal. Pada umumnya, ikan jenis ovipar akan melakukan fertilisasi eksternal. Ikan jenis ovipar mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan. Organ reproduksi pada ikan disebut dengan gonad. Gonad pada ikan jantan itu disebut dengan testis, sedangkan gonad pada ikan betina disebut dengan ovarium. Gonad ikan jantan terdiri atas sepasang testis yang pada umumnya lonjong, halus, dan berwarna putih atau kekuningan. Letak testis tersebut menggantung pada dinding tengah rongga perut atau abdomen. Berat testis saat matang mencapai 12% dari berat tubuh ikan. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa yang akan dialirkan ke saluran sperma atau vas deferens menuju lubang urogenital. Gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar dan berbentuk longitudinal. Berat ovarium saat matang dapat mencapai sekitar 70% dari berat tubuh ikan. Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Berdasarkan organ reproduksi seksualnya, ikan dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, tipe biseksual. Ikan tipe biseksual memiliki 2 alat kelamin dalam satu spesies, atau dengan kata lain, dapat dibedakan menjadi ikan jantan dan ikan betina. Yang kedua yaitu tipe uniseksual. Ikan uniseksual dapat diartikan sebagai ikan yang memiliki kelamin tunggal. Pada beberapa spesies ikan, penentuan jenis kelaminnya lebih mudah dilakukan karena semua individu berjenis kelamin betina. Tipe yang ketiga yaitu tipe hermaprodit. Ikan tipe hermaprodit adalah ikan yang memiliki alat kelamin ganda. Hermaprodit dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu hermaprodit sinkroni, hermaprodit protandi, dan hermaprodit protogini. Hermaprodit sinkroni adalah golongan ikan yang gonadnya terdapat sel kelamin jantan dan betina yang dapat aktif secara bersamaan. Hermaprodit protandi adalah golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan jenis kelamin dari jantan menjadi betina. Tipe yang ketiga yaitu hermaprodit protogini. Hermaprodit protogini merupakan kebalikan dari hermaprodit protandi, yaitu golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jenis kelamin, yaitu dari jenis kelamin betina menjadi jenis kelamin jantan. Demikianlah praktikum sederhana dari saya dengan judul Sistem Reproduksi pada Ikan Jantan dan Betina. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.